Kali ini aku nggak bisa berword-word alias nggak bisa banyak ngomong. Beneran kamu lihat saja sendirilah. Karena kali ini rumahnya itu beneran harganya cuma 4M, tapi di Nego bisa jadi 3M. Fitur-fiturnya itu loh yang bikin rumah ini nggak masuk akal banget. Karena add-on value-nya itu bener-bener plus, bener-bener di luar nalar yang bikin kamu tercengang. Kok bisa ada rumah semurah tapi sebagus ini? Nggak percaya? Kita cek. Kita sepakatan dulu ya, kita mau bagi jadi beberapa poin kalau kita mau bahas dari rumah ini. Kita ngomong dulu dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah udah kelihatan nih, di area raut jalannya, dan kali ini beneran aku harus bahas deh. Karena rumah dengan ukuran 9x17, 150 meter persegi. Tapi punya raut jalan tuh layaknya rumah yang 8M-an loh. Karena di sini kamu bisa pasang 3 mobil. Nggak percaya kita lihat ya, itu ada mobil parkir kiri 1, ya kan, ada mobil parkir kanan 1, tengahnya masih selebar ini. Ya pastinya ini spesial banget, dan aku harus cerita ke kamu. Buat kamu yang nggak suka, yang udah capek bertengkar sama tetangga soal parkir, soal jalan, udahlah, pindah aja sama aku, kontak Rian Segela, karena rumah ini beneran spesial banget. Guys, tunggu dulu. Itu masih poin 1. Poin yang kedua, kita bisa lihat di area depannya. Masa iya aku masih perlu bilang? Poin kedua tentunya adalah fasad. Karena di bagian fasad ini, teman-teman bisa lihat kemewahan dan kemegahannya seperti apa. Kok bisa aku bilang mewah ya? Karena rumah ini walaupun punya ukuran 9x17 tapi udah dibangun dengan modelan minimalis flat level 2,5 lantai, di mana area fasadnya sudah punya permainan marmer, permainan batu alam, udah dikasihin kanopi dengan rangka WF yang harganya tentunya pasti jatuhnya puluhan juta. Plus masih punya tipikal atap-atap kontemporer seperti ini yang lagi hits banget ya kan, yang udah pakai permainan komposit kayu, bikin rumahnya makin kelihatan cantik. Itu poin yang kedua. Gila ya, rumahnya sekali lagi harganya 4M nego, berarti jatuhnya 3M-an. Kayak gini dapetnya. Kita sekarang bahas dulu untuk di area depannya deh, ya kan. Di area depannya udah punya space untuk 2 carport guys, dan 2 carport ini cukup lega ya, dimana kamu masuk mobil 2 Innova pun nggak ada masalah sih, karena memang space-nya selega ini, nggak mungkin mepet-mepet lah ya. Untuk di bagian permainan fasadnya tuh banyak banget mix and match-nya yang bikin aku suka, karena tetap kelihatan elegan, nggak jatuhnya norak, tapi kelihatan dong kalau niat banget bikin rumahnya. Yang pertama, di area depannya ada satu permainan batu alam seperti ini, ya kan, yang di mismatch antara warna abu-abu, kemudian putih, kemudian ketemu lagi sama bagian dinding samping yang di model komprot kayak gini, dan masih dikasihin list-listan supaya ada bedanya. Ini effort banget loh. Biasanya orang komprot ya full komprot aja, atau misalkan full putih doang, tapi ini effort banget. Udah dikasih komprot, dikasih list-listan lagi, best value banget. Nah, di sini ketemu sama bagian foyer menuju ke arah bagian dalam rumah. Dan di sini kamu bisa lihat sudah ada sedikit tangga aja, ya kan? Jadi nggak terlalu capek buat yang senior, aman banget, ya kan? Bisa langsung enjoy masuk ke bagian foyer di sini. Kalau mau kasihin sedikit meja atau coffee table buat nonton Netflix sambil nikmatin taman kering yang nantinya kamu bisa desain sendiri di bagian sini. Benernya memang udah disediain untuk satu area tandon bawah, tapi percayalah kalau di Citraland tuh hampir nggak kepake kok. Karena debit volume air di Citraland tuh udah TOP BGT, top of the line-nya. Semua perumahan di Surabaya Barat, Citraland tuh airnya paling oke. Nah, ini baru ngomongin area depannya. Sekarang aku mau ajak kamu ke poin yang ketiga, yaitu area bagian dalam rumah. Gak lain gak bukan adalah area ruang keluarga. Karena dari dimensi panjang 17, dari pintu rumah sampai menuju ke area belakang, itu full tanpa sekat, lost open space, enak banget. Dan gak cuman itu, permainan lampu di ceiling itu bener-bener variatif yang bikin kita itu naksir dan malas banget keluar rumah. Di area bagian depan sedikit nih ya, teman-teman bisa lihat drop ceilingnya sih kecil, ya kan, dan memang standarnya drop ceiling seperti ini. Tapi jangan salah, kalau aku ajak kamu geser sedikit ke area ruang TV ataupun ruang makan, langsung ketemu sama satu area drop ceiling yang punya taste, punya vibes, itu kesannya Europe, dan bener-bener apa yang aku bilang ya, istimewa banget lah. Kan jarang banget loh orang pakai model drop ceiling bela-belain nge-mosaic 3x3 kayak gini. Itu bisa aku temuin hanya sepersekian rumah yang sudah aku sedang jualkan.
Itu bener-bener spesial banget lah, effort banget istilahku itu. Dan memang kita sekarang mau bahas dulu untuk ruang keluarganya lah ya. Di area ruang keluarganya ini dari depan menuju belakang sebenarnya udah ada segmen-segmennya. Walaupun tanpa sekat, tapi sudah ditata seperti di area ceilingnya. Untuk ceiling yang kecil untuk area untuk terima tamu. Barangkali kalau kamu nggak suka orang langsung kelihatan bagian dalam, kamu bisa tambahin sedikit para-para di sebelah sini supaya nggak kelihatan langsung ke bagian dalam. Kalau kamu pakai desain interior yang ciamik, itu malah kelihatannya lebih bagus lagi. Menuju ke bagian tengah, di sini nih areanya TV guys. Dimana area TV-nya ini sudah lengkap dengan seluruh colokan kabel-kabelnya. Tinggal kamu extend dengan wall panel yang cantik dari ujung kiri sampai ujung kanan, ini kelihatan megah banget. Kemudian untuk area dining, untuk area makan, nggak usah khawatir. Karena di sebelah sini juga udah disediain penempatan untuk pantry-nya udah pasti di sini nih. Ya kan? Udah ada saluran airnya dan colokannya semua. Untuk kulkas-kulkas sebelah sini semua. Seret. Atau masih kamu tambahin sedikit top table baru kulkas, sebenarnya masih bisa banget. Up to you lah. Ini masih bisa kamu kreasiin. Dan di bagian area ruang keluarga ini dan masih ada lagi untuk sirkulasi ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini juga masih dikasih satu taman kering ya. Dan ini loh kenapa aku bilang rumah ini itu effort banget. Di bagian mozaik komprot belakangnya masih ada nih, ya kan? Tinggi sampai ke atas, kelihatan banget kalau sirkulasinya enak, cahayanya masuk, anginnya juga. Tambah lagi untuk area taman keringnya dasarannya aja masih dikasih motif-motif cantik kayak gini. Ini effort banget sih, serius. Ini beneran one of the best house dengan harga yang kaki 5 tapi kualitasnya oke punya. Kita switch lagi, masuk ke area ruang keluarga. Nah, ini point of view yang berbeda. Kalau kamu lihat dari taman, los ya, enak ya, gede, nyaman, kerasa sangat-sangat lega. Dan untuk pemilihan bahannya, jadi untuk rumah yang boleh notabene aku bilang ini harganya medium ya. Tapi untuk pemilihan grand detailnya ini menggunakan ukuran 80x160 yang biasanya jarang orang berani pakai di rumah-rumah segini. Biasanya mereka cuma pakai ukuran 80 biasa. Ini kamu dikasih ukuran 2 kali lipat, gimana enggak? Aku bilang effort kan, memang effort. Termasuk di bagian sini nih, ada satu kamar tidur ya. Ada satu kamar tidur, ya kan? Kamar tidur ini bisa untuk senior juga. Kamar tidurnya ukurannya nggak terlalu gede, kurang lebih 4 kali 5 meter, tapi tetap masih punya drop ceiling, masih punya space untuk wardrobe di sebelah sini. Dan jujur ini adalah kamar mandi yang paling biasa. Kok bilang biasa? Ya, karena dia masih pakai permainan granite yang warnanya putih seperti ini. Ini biasanya untuk senior karena mereka lebih suka warna-warna yang terang. Tapi percayalah aku, nanti kalau kamu naik ke lantai 2, kamu bisa lihat effortnya permainan warna di area kamar mandinya. Dan memang benar, itu adalah poin yang keempat. Apa itu? Semua kamar tidur punya kamar mandi dalam. Itu ada di sini. Oke? Nah, lanjut dulu. Kita geser sedikit ke area sebelah sini. Apa sih ini? Ini ternyata guys, untuk rumah 9K17, kamu punya service area yang totally terpisah. Karena di sini kamu bisa temuin untuk area dapurnya yang udah punya double top table. Sebelah sini untuk peralatan-peralatan cuci, dan untuk sebelah sini untuk peralatan masak, termasuk sudah dikasih long table kayak gini beserta colok-colokannya. Di bagian dinding dapurnya pun ditambahin keramik supaya nggak mudah kotor alias bersihnya lebih gampang. Gimana? Spesial? Tentunya spesial. Di sebelah sini juga masih ada lagi satu space untuk area kamar tidur ART beserta kamar mandinya. Dan sebenarnya kalau kita mau switch ke area belakang sini, ya nanti kita bisa akses dari area lantai 2 ya. Itu nanti kita ketemu sama area jemuran. Nantilah aku ajak kamu ke sana. Nah, ini juga bisa punya pintu terpisah karena punya akses dari depan yang bisa kamu akses melalui pintu yang ada di sini. Wah, pintunya kunci guys. Maaf ya. Nanti kita lanjut aja dulu ke area lantai 2-nya gimana. Nah, ini adalah bagian yang spesial. Spesialnya karena ya nemunya cuma ada di rumah ini. Di area split levelnya itu kali ini nggak jadi kamar. Biasanya kan teman-teman lihat tuh semuanya itu jadi area kamar atau nanti bilangnya jadi hobby room. Tapi di sini area split levelnya didesain untuk jadi private living room untuk semua anggota keluarga yang tinggal di lantai kedua. Dan ini menurutku unik banget. Dan memang kerasanya unik dan kerasa spesial. Bayangin, karena di area living room private ini yang awalnya split level, itu kesannya jadi punya double ceiling alias void. Karena menuju ke atas teman-teman bisa lihat, ceilingnya tingginya kurang lebih hampir 5 meter.
Beda ya, apalagi untuk penataan cahaya di area sini tuh kalian teman-teman bisa lihat langsung terekspos dengan sirkulasi yang punya 3 jendela kayak gini, dan ini bener-bener kerasa banget kalau nyaman banget di areanya private living room ini. Nah, kita tadi pun naik itu menuju area tangga yang kita sempat bahas sedikit dari lantai 1, dimana area tangganya sendiri as you can see udah punya beberapa step light dan juga punya corak marmer yang menurutku itu adalah poin plus banget dari rumah ini. Nah, ini teman-teman aku kasih POV ya buat kameramen boleh menuju ke area lantai 2 supaya teman-teman bisa lihat feelsnya area living room ini kerasa gedenya kayak apa sih. Aku jadi kecil banget karena memang ruangannya seluas itu. Aku yang appreciate banget itu padahal ini rumah harganya cuma 4M nego loh, tapi bisa punya fitur-fitur yang bener-bener outstanding kayak gini. Termasuk juga di lantai 2-nya itu sebenarnya ada 3 kamar tidur, dan 3-tiganya itu punya kamar mandi dalam semua. Wah, spesial ya. Nih kamar tidur yang paling kecil dulu, paling kecil ya, ini di sini. Ini kamar tidur paling kecil, tapi sebenarnya kalau kamu taruh untuk kebutuhan ranjang 160 untuk area wardrobe juga masih oke. Aku appreciate karena apa? Di kamar tidur yang paling kecil ini juga masih ada ceiling yang tinggi dan juga ada permainan drop ceiling seperti di atas. Asik kan? Nah, ini pun semuanya juga menggunakan granit tiles yang sama, yang di bawah tadi ukurannya sama-sama besar 80 x 180. Dan aku sukanya di bagian sini. Nah, ini adalah area kamar mandinya yang punya modelan itu apa ya, grey granit gini, plus masih ada fitur 1 skylight di atas. Ini asik banget sih. Jadi kesan rumahnya itu jadinya tetap maco, tetap kerasa gahar, tetap kerasa eksklusif. Nah, ya kan? Sekarang kita mau cek untuk kamar yang kedua gimana. Tapi sebelum menuju kamar yang kedua, dari sebelah sini itu ada satu area jemur. Nah, ini area jemur yang tadi connect dari arah dapur di bawah. Dan kamu juga udah dikasihin modelan 1 tangga monyet gini untuk maintenance, kira-kira kalau di atas itu butuh di waterproof ulang, tinggal pakai akses dari situ. Pemikirannya simpel ya, tapi cukup detail sehingga kita nantinya kalau beli rumah ini bisa nyaman. Nah, kita masuk lagi ke kamar anak. Ini kamar anak dengan ukuran yang lebih besar, kurang lebih dimensinya 4x6 ya. Dan dimana ini pun juga masih kerasa sangat enak karena sama-sama punya drop ceiling. Sih, masih sangat enak banget. Jendela sirkulasi di rumah ini itu TOP BGT alias sudah diperhitungkan dengan semuanya itu punya atau mendapatkan sirkulasi yang baik, termasuk juga di area kamar mandinya. Dan kali ini kamar mandinya nih yang perlu kalian appreciate. Kalau kamu perhatiin tadi itu pakai modelan dark grey gitu, kali ini kita pakai modelan grey yang lebih soft, lebih light ya, tapi kesannya tetap gahar dan semuanya juga punya fitur skylight di atas. Dan aku suka banget untuk kamar mandi kayak gini nih, kesannya nyaman banget, apalagi untuk pembuangan airnya alias afornya itu spesial ya, lucu ya. Jadi modelannya tuh kayak bar gitu, bukan kayak bunder-bunder seperti biasa. Nah, ada tempatnya untuk taruh sabun dan sanitarinya semuanya udah pakai Toto. Plus aku lupa dibahas, ini kamar mandi itu masih dikasih lagi top table marmer yang looks-nya itu bikin makin kelihatan itu enak ya, kayak di hotel-hotel ya, karena memang gahar dan eksklusif kayak hotel bintang 5 lah kurang lebih. Last but not least tentunya aku perlu banget untuk bahas kamu untuk kamar tidur utamanya gimana. Kamar tidur utama tentunya kamar yang paling spesial. Spesialnya kali ini ada 2, nggak cuma ukuran tapi juga punya area balkon. Jadi area kamar tidur utama ini dimensinya lebih besar guys, lebih nyaman, kurang lebih hampir ya 6x6 meter persegi lah, lebih gede sedikit dengan penataan drop ceiling yang lebih kotak sehingga kesan mewahnya itu jadi lebih dapat. Apalagi di bagian depan itu kita bisa enjoy, kita bisa nikmati satu area balkon yang puji Tuhan ya nggak cuman nggak kecil ya, tapi kita bisa taruh beberapa kursi untuk nyantai di sini. Barangkali kamu smoking, kamu bisa smoking di sini, ngopi juga bisa banget. Dan dari sini bisa kelihatan ya, untuk permainan fasad itu lebih detail di area balkon ini bisa kita expose. Contohnya di bagian atas teman-teman boleh lihat untuk permainan komposit kayu sehingga kelihatan rumah ini adalah minimalis kontemporernya dapat. Itu bisa kita lihat dari sini. Termasuk juga untuk penataan batu-batu marmernya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini tinggal dipoles sedikit aja supaya lebih mengkilap, itu jadi lebih bagus banget. Penataan untuk railing bagian depan sudah pakai kaca tempered dan menggunakan railing aluminium seperti ini.
Menurutku ini one of the best. Tapi kembali lagi ke area kamar tidurnya. Dan dari sini kamu bisa lihat kan, kalau punya jendela yang besar, jadi kamar tidurnya jadi kerasa lebih enak. Asik gak sih? Memang kamar utamanya lebih spesial. Termasuk juga kalau teman-teman lihat di bagian kamar mandi dalamnya. Itu kali ini kita pakai coraknya tuh full marmer semua. Biar kelihatan lebih elit dong daripada kamar mandi yang biasa. Lebih enak, lebih mantap lagi, ya kan? Walaupun ini granita, tapi coraknya marmer, jadi kesannya itu tutup. Wah, beda lah ya. Tapi untuk area kamar, untuk ukurannya sih itu biasa nggak jauh berbeda. Tapi mereka memberikan value added di penambahan atau permainan warna dari antara kamar mandi ini. Gimana teman-teman? 4M loh ini, 4M. Yang kalau dinego, serius, pasti jatuhnya kepala 3. Tapi kamu bisa punya rumah dengan fitur-fitur cantik, dengan penataan ruangan yang tidak lazim alias unik, plus kamu bisa dapat banyak banget value added dari rumah yang punya ukuran 153 meter ini. Jangan sampai ketinggalan deh. Aku yakin ini masih habis dalam waktu cuma 2 bulan aja. So, nggak percaya? Nggak masalah. Langsung aja kontak kalian, kita booking bareng, kita survei rumah yang satu ini. See you!